Selamat pagi anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali di hari yang baru dengan kegiatan yang baru pasti. Kita bersyukur bahwa pada hari-hari kemarin kita sudah menyelesaikan beberapa tugas. Bapak ucapkan banyak terima kasih untuk kalian dan juga para orang tua yang telah membantu kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas yang Bapak Ibu Guru berikan. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa pagi ini kita diberi waktu untuk melaksanakan aktivitas kita kembali seperti biasanya. Semoga kita semua sehat dan dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam olahraga, salam sehat. Oke, anak-anak sekalian. Seperti biasanya sebelum kita memulai dengan aktivitas kita, agar kita selamat dan kegiatan kita lancar, kita mohon berkat dan tuntunan tangan Tuhan untuk menyertai kita pada kegiatan kita pada pagi ini. Untuk itu, Bapak minta semuanya untuk persiapkan diri. Hening sebentar, kita berdiri dalam posisi sikap sempurna, kemudian kita berdoa. Mari anak-anak sekalian, kita awali kegiatan kita dengan doa bersama. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik anak-anak sekalian, 3 kali pertemuan yang lalu kita berbicara dan kita bahas sekaligus kalian mempraktekkan gerak kombinasi gerak lokomotor. Hari ini materi yang baru yang berikutnya yang akan kita lakukan adalah gerak non-lokomotor. Apa itu gerak non-lokomotor? Pasti kalian masih ingat. Tapi sebelum kita lanjutkan, biasanya kita mengawali aktivitas kita dengan gerakan pemanasan. Gerakan pemanasan dengan tujuan seperti yang kalian lihat. Setiap kali pembelajaran kita, bukan hanya kalian kelas 3, tapi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, supaya kalian tidak lupa, Bapak akan awali setiap kali kegiatan dengan video gerakan pemanasan. Kemudian penjelasannya, tujuan melemaskan otot-otot, kemudian menaikkan suhu badan, melancarkan peredaran darah, dan menghindari terjadinya cedera. Bapak ingatkan kembali kegiatan gerakan pemanasan ini dilakukan harus secara berurutan, beraturan, dari atas, kemudian berakhirnya di bawah. Atau kita bisa mulai dari bawah dan berakhirnya di atas. Intinya harus secara berurutan. Kemudian dilakukannya tidak tergesa-gesa atau tidak cepat-cepat, perlahan-lahan. Ingat, dalam situasi seperti ini kalian jangan bosan, tapi tetap berusaha untuk beraktivitas walaupun hanya sebentar.
Jadi gerakan pemanasan ini walaupun bukan jam olahraga kalian, Bapak harapkan sebelum kalian belajar mata pelajaran yang lain, ya lebih baik gerakan ini kalian lakukan. Bisa sendiri, ajak adik atau orang tua juga lebih bagus, supaya kalian siap untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Jadi sekali lagi bukan hanya kegiatan olahraga lalu kalian lakukan. Diharapkan kalau bisa setiap pagi agar kebugaran kalian tetap terjaga. Ini materi kita yang akan kita bahas bersama. Bapak akan menjelaskan, kemudian memberikan contoh, dan akhirnya anak-anak berusaha untuk mencoba. Kombinasi gerak dasar non-lokomotor. Gerak dasar non-lokomotor adalah gerak di tempat. Jadi kalau gerak lokomotor yang kemarin kita berjalan, lari, berpindah tempat, hari ini gerak yang kita lakukan tidak berpindah tempat atau di tempat yang disebut gerak non-lokomotor. Gerak dasar non-lokomotor akan kita lakukan dalam bentuk permainan. Yang pertama, gerak dasar non-lokomotor dalam permainan mengambil bola. Dalam buku PJOK ada gambar di situ. Nah, nanti akan Bapak praktekin bukan dengan bola tapi dengan alat yang lain. Nah, kalian pun sama. Jadi kita tidak tergantung pada apa yang ada di buku, tapi kita melihat contoh, itu hanya sebagai panduan, kita bisa menggunakan alat yang lain. Kita lanjutkan, permainan mengambil bola, ini merupakan kombinasi dari gerakan membungkuk dan memutar pinggul. Nah, berarti yang kita latih adalah pinggul kita, kemudian lengan, punggung. Nanti akan Bapak berikan contoh gerakannya seperti apa. Akhir dari penjelasan Bapak pagi ini. Yang kedua, kombinasi gerak dasar non-lokomotor akan kita praktekin atau lakukan dalam gerak meniru gerak jarum jam. Anak-anak tahu dan pasti pahami bahwa kalau jarum jam dia bergerak dari arah mana anak-anak? Ya, kiri ke kanan. Nah, akan kita peragakan gerakannya seperti apa nanti. Akhir penjelasan singkat ini baru Bapak peragakan untuk kalian. Nah, permainan meniru gerak jarum jam ini kombinasi dari gerak memutar dan membungkukkan badan. Yang berikutnya, gerak dasar non-lokomotor dalam permainan estafet tali. Nah, gimana ya Pak estafet tali? Seperti awal tadi Bapak udah katakan pada gambar ada menggunakan tali. Tapi nanti kalau kalian melihat apa yang Bapak lakukan, tidak dengan tali. Sekali lagi, kita tidak tergantung pada apa yang ada di buku. Kita harus kreatif dengan alat apa saja. Yang penting tujuan atau manfaat dari gerakan dalam permainan estafet tali ini bisa dilakukan dan merasakan manfaatnya. Nah, permainan estafet tali ini merupakan kombinasi dari gerak dasar menangkap. Jadi nanti pertama kita akan menangkap dan permainan ini harus berpasangan.
Maksudnya menangkap, kita akan menerima tali dari teman kita, kemudian merentang, kemudian memutar, kemudian membungkuk, dan mengayun. Nah, jadi setelah menerima, kita memutar badan kita dan mengayunnya kepada teman yang berikutnya. Mudah-mudahan nanti kita akan mempraktekkan atau mempraktikkan setelah kita bertemu langsung. Gerak dasar non-lokomotor dalam permainan berikutnya, ini akan kita lakukan bagaikan pohon tertiup angin. Jadi bergeraknya ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, tergantung dari mana datangnya tiupan angin. Nanti juga akan Bapak peragakan. Nah, permainan pohon tertiup angin ini merupakan kombinasi dari gerak dasar meliuk, mengayun, dan memutar. Nah, setelah tadi Bapak jelaskan nama-nama permainan yang di dalamnya terdapat kombinasi gerak dasar non-lokomotor. Ini contoh gerakannya. Iya. Ini permainan mengambil bola. Nah, di sini Bapak memperagakannya tidak dengan bola, tapi botol aqua. Jadi dengan alat apa saja? Nah, yang kedua permainan estafet tali. Nah, di sini Bapak tidak menggunakan tali, tapi Bapak menggunakan sebatang paralon. Nah, intinya tujuan atau manfaat dari gerakan dalam permainan estafet tali ini bisa kita lakukan dan manfaatnya untuk kesehatan kita. Permainan yang berikut, gerak non-lokomotor, meniru gerak jarum jam dari arah kiri ke kanan, badan memutar. Nah, kemudian permainan pohon tertiup angin. Nah, seperti tadi yang Bapak sampaikan, sudah ada penjelasan singkat tentang kegiatan atau materi kita hari ini. Setelah itu Bapak sudah memberikan contoh. Berikutnya, ini Bapak rangkumkan atau simpulkan materi yang hari ini kita pelajari. Yang pertama, gerak lokomotor adalah gerak di tempat. Yang kedua, contoh gerak lokomotor diantaranya gerak meliuk, membungkuk, mengayun, memutar, merentang. Permainan mengambil bola atau benda yang lain. Manfaatnya untuk melatih kekuatan otot tangan, penguluran otot kaki, dan punggung. Berikut, permainan pohon tertiup angin bermanfaat untuk melatih kelenturan otot-otot dan keseimbangan tubuh.
Yang berikutnya, permainan meniru gerak jarum jam bermanfaat untuk penguluran otot punggung, perut, dan pinggang. Permainan estafet tali bermanfaat untuk penguluran otot tangan, punggung, dan pinggang. Dalam permainan estafet tali, ini punya tujuan selain penguluran otot-otot, permainan ini bertujuan untuk melatih kerjasama atau kekompakan. Demikian materi hari ini, kombinasi gerak dasar non-lokomotor yang secara singkat Bapak jelaskan, kemudian memberikan contoh apa manfaatnya, sudah disampaikan. Tugas berikutnya adalah anak-anak mencoba untuk memperagakan atau melakukan atau mempraktekkan di rumah. Tugas hari ini, anak-anak melakukan gerak lokomotor seperti pada tayangan video atau bentuk gerak lokomotor yang lain. Jadi yang tadi Bapak contohin, kalian bisa merubah atau menggantikan dengan gerakan non-lokomotor yang lain. Yang penting ingat, pengertian gerak lokomotor itu kita membuat gerakan di tempat. Jadi tidak berpindah tempat. Silakan dikombinasikan arah kiri, kanan, bawah, dan atas. Kemudian tugas dibuat dalam bentuk video singkat dan dikirim melalui Google Classroom. Hari ini Bapak kira cukup pertemuan kita dalam pembelajaran kombinasi gerak dasar non-lokomotor. Terima kasih, selamat belajar, selamat mencoba, Tuhan memberkati. Salam olahraga, salam sehat. Dadah.